Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael. Bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki TV Sony Trinitron yang keluhannya katanya gambarnya berserat-serat atau berserat-serat, intinya seperti itu. Kita coba saja ya. Ya, saya colokkan. Lampu standby menyala. Kita tekan tombol channel on. Ya, TV sudah on. Dan kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Oh, maksudnya berserat-serat seperti ini. Sepertinya gambarnya tidak sinkron untuk vertikalnya ya. Dan katanya lama-lama nanti bisa mati standby sendiri, lampu merahnya berkedip-kedip. Jadi ini dinamakan sistem protect atau proteksi. Nah, oke, bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Dukung saya juga di channel RVH Channel. Di sana banyak sekali video-video menarik dari saya juga. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki ya. Atau mau nunggu protect? Tapi katanya memang nanti kalau sudah lama dia akan protect sendiri. Oke, kita tidak usah tunggu protectnya. Yang penting intinya rusaknya seperti ini. Langsung kita bongkar. Nah oke rekan-rekan, setelah kita buka casingnya seperti ini, bagian mesinnya rekan-rekan, kita akan keluarkan dulu mesinnya. Nah seperti ini mesinnya. Kita lihat dulu di bagian atas komponen fisiknya, ada yang elko kembung tidak, atau resistor yang terbakar. Kita lihat dulu secara fisik. Dan kerusakan seperti itu biasanya di area vertikal di sini, ataupun nanti di IC utama, di tegangan-tegangan IC utama ada yang error biasanya. Nah, sebagai referensi buat rekan-rekan, kita akan melihat kode-kode spare partnya yang digunakan apa saja. Kadang-kadang rekan-rekan ada yang bingung karena tulisannya hilang atau bagaimana. Nah, flybacknya menggunakan flyback 8598 untuk flybacknya. Lalu untuk IC vertikalnya di sini menggunakan UTC 78040 seperti pada TV Cina ya untuk vertikalnya. Lalu untuk regulatornya menggunakan STR 6267. Lalu kita akan melihat untuk IC utamanya menggunakan IC tempel seperti ini, TDA 12067 ya. Jadi sekilas itu yang bisa kita lihat untuk spare partnya. Oke, kita lihat dulu secara fisik ada nggak komponen-komponen yang terbakar atau elko meledak atau elko kembung. Dan juga di bagian bawahnya ada nggak solderan-solderan yang retak. Jika ada, kita resoldering dulu. Oke, kita resoldering dulu. Nah, kita akan resolder dulu di bagian-bagian yang rawan terjadi retak, seperti bagian flyback, lalu vertikal, horizontal, dan regulator.
saatnya kita akan melakukan pengukuran terhadap elko-elkonya, terutama yang di bagian vertikal, karena kerusakan seperti itu biasanya diakibatkan kerusakan di vertikal. Nah, kita menggunakan ESR meter, ESR rakitan. Walaupun bentuknya jelek, tapi kita sudah menghasilkan banyak uang. Nah, jika ESR tidak bergerak full jarumnya, atau setengah, atau tidak bergerak sama sekali, maka elko tersebut yang kita ukur rusak. Nah, kita akan cek ya elko-elko di area vertikal. Ya, ada elko yang tidak bergerak saat kita ukur. Di sini elko C611. Nah, ini rekan-rekan elko-nya sebesar 100 mikro 16 volt. Nah, kita akan ganti 100 mikro 16 volt. Nah, oke, saya sudah mendapatkan elko 100 mikro 16 volt. Ini kita cek dulu sebelum dipasang nilai ESR nya. Jarum harus bisa bergerak full. Ya, masih bagus. Coba kalau yang rusak kita cek. Nah, jarumnya sudah tidak bergerak. Nah, jadi di area vertikal kita cek semua elko-nya, yang rusak hanya untuk elko ini ya. Nah, kita ganti elko-nya 100 mikro 16 volt. Lalu saatnya kita tes dulu. Saya balik dulu. Lalu ini tombol panelnya. Lalu saya akan colokkan. Nah, TV sudah menyala. Lalu kita akan beri antena dulu. Kita lihat. Wah, ternyata masih. Nah, kita lihat lagi apa yang menjadi kerusakan lainnya. Nah, lalu di bagian vertikal ini rekan-rekan ada elko, ukurannya biasanya 100 mikro 35 volt yang terhubung ke kaki nomor 2 dan nomor 5 sebagai tegangan VCC untuk IC vertikal. Nah, ini kita lepas saja rekan-rekan. Nah, biasanya ini kalau diukur dengan ESR meter kadang-kadang bagus, tetapi hasilnya jelek karena biasanya di paralel dengan kapasitor non polar ya. Di sini sudah di paralel dengan kapasitor non polar, yaitu SMD seperti ini. Nah, biasanya kalau diukur bagus, tapi kalau dilepas jelek. Nah, saya sudah lepas. Nah, coba kalau kita ukur di luar, biasanya nilainya sudah menurun. Saya ukur di luar. Ya, jarum bergerak tapi sudah tidak full. Berarti elko ini sudah menurun kualitasnya. 100 mikro 35 volt. Kita ganti juga. Nah, berhubung saya tidak mempunyai elko dengan ukuran 100 mikro 35 volt, adanya 100 mikro 50 volt, tidak masalah. Nah, lalu kita pasang.
Oke, kita sudah pasang. Lalu kita tes. Saya akan colokkan, kita lihat hasilnya. Masih juga. Nah, oke rekan-rekan, karena ternyata kita sudah mengganti 2 elko dan permasalahan masih seperti itu rekan-rekan. Nah, ini kita akan coba ganti IC vertikalnya. Nah, kita akan copot IC vertikalnya. Nah, oke rekan-rekan, IC vertikalnya sudah kita lepas menggunakan UTC 78040. Ini juga sering dipakai di TV Cina ya. Nah, kita akan ganti. Oke, saya mempunyai cabutan ya rekan-rekan. IC vertikal bekas cabutan. Nah, ini yang rusak, ini yang baru. Nah, kita pasang ya. Nah, oke rekan-rekan, IC vertikalnya sudah terpasang. Saatnya kita coba tes sekali lagi. Saya akan colokkan. Ya, TV sudah start menyala. Lalu kita lihat di bagian depan gambarnya seperti apa. Ya, sudah tidak bergaris-garis lagi, berserat-serat lagi, sudah normal. Nah, oke. Sudah normal rekan-rekan. Coba kita pindah channel lain. Ini tabungnya sudah agak rusak ya rekan-rekan, sudah mulai dominan biru. Kita kecilkan screennya. Ya, sudah berhasil rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, sudah berhasil ya rekan-rekan. Kita tinggal mengembalikan casingnya seperti semula. Ternyata kerusakannya di bagian elko-elkonya memang sudah menurun kualitasnya, sehingga untuk mensuplai IC vertikal kurang sempurna, mengakibatkan IC vertikalnya ini juga menjadi tidak awet, dan ternyata IC vertikalnya juga rusak. Setelah kita melakukan pergantian 2 buah elko, tidak membuahkan hasil, dan kita ganti IC vertikalnya ini menggunakan UTC 78040 atau LA78040 maksud saya. Nah, TV ini sudah normal, sudah tidak berserat lagi. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini, cara memperbaiki TV Sony Trinitron yang keluhannya gambarnya berserat-serat. Kita sudah berhasil memperbaikinya. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.